Halo, nama gua Lich. Video ini menceritakan tentang Sekai Seiko no Ansatsuha Isekai Kisoku ni Tensei Zuru. Cerita dimulai dengan perdagangan manusia di bawah pengawasan Marquis Golide. Dengan Luke Tuatade sebagai komando, ia berhasil membebaskan budak perempuan yang akan dilelang dan menuntaskan kejahatan yang telah dilakukan oleh Marquis Golide. Sebelum lanjut, kita kembali ke kehidupan Luke sebelumnya. Dulu ia adalah seorang pembunuh terhebat di dunia. Di misi terakhirnya, ia bahkan berhasil lolos dari serangan balik musuh. Padahal musuh memiliki banyak tentara. Hal itu menjadi bukti kehebatan darinya. Ia mengungkapkan kepada asistennya yang masih amatir bahwa untuk menjadi seorang pembunuh yang terhebat, maka ego atau emosi tidak dibutuhkan. Keesokan harinya, ia melapor bahwa misinya telah selesai. Dan sekarang ia ingin pensiun karena ia ingin menjadi pelatih pembunuh berikutnya. Hal itu disetujui markas dan dia diberi tiket pesawat untuk pergi ke Jepang. Ketika di pesawat, ia merasa lega karena kehidupan sebagai alat pembunuh telah selesai. Tiba-tiba terjadi ledakan di pesawat. Ternyata pesawat telah ditembak oleh organisasi. Pembunuh tersebut tahu bahwa hal ini pasti akan terjadi. Alat pembunuh milik organisasi akan pensiun dan alat tersebut sudah tidak lagi berguna. Karena itulah organisasi berusaha untuk membunuhnya. Ketika ia berada di ruang kendali, pilot sudah tertembak mati. Jadi ia berusaha untuk mengendalikan pesawatnya. Tapi muncul pesawat lain dan merudal pesawat yang ia tumpangi. Di akhir hayatnya, ia tidak takut sama sekali akan kematian. Ia sudah membunuh banyak orang, jadi tinggal menunggu waktu untuk gilirannya. Ia juga bertanya-tanya, kenapa ia sangat setia kepada organisasi. Bahkan kesetiaannya dibayar dengan pengkhianatan. Untuk pertama kali setelah sekian lama, emosinya muncul dan ia merasa sangat kesal. Ketika ia membuka mata, ia sudah berada di tempat yang aneh. Terlihat seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Dewi. Dewi tersebut menertawakan pembunuh hebat tapi mati dengan bodoh. Ia juga menawarkan dua pilihan. Pertama, jiwa dibersihkan, ingatan dihapus, dan lahir sebagai orang asing. Kedua, melakukan misi yang diberikan Dewi dan berinkarnasi di dunia lain. Sebagai gantinya, ingatannya tidak dihapus. Artinya, ia tetap memiliki wawasan dan pengalaman di dunia sebelumnya. Pembunuh tersebut langsung bertanya, siapakah orang yang ingin Dewi terbunuh? Sebelum menjawab, Dewi tersebut menjelaskan bahwa pembunuh tersebut akan berinkarnasi di dunia fantasi, sihir, dan pedang. Dan yang harus terbunuh adalah sang pahlawan. Dengan sentuhan jarinya, Dewi tersebut mengirim informasi dunia apa yang akan dijalani oleh si pembunuh. Setelah itu, pembunuh tersebut bertanya, kalau pahlawan adalah seorang yang mulia, kenapa harus membunuhnya? 16 tahun kemudian setelah pembunuh tersebut berinkarnasi, itu adalah waktu ketika pahlawan mengalahkan Raja Iblis. Ketika 18 tahun, pahlawan menggunakan kekuatannya dan membuat dunia menjadi hancur. Perlu diketahui, ia harus membunuh pahlawan setelah pahlawan berhasil mengalahkan Raja Iblis. Karena tanpa pahlawan, Raja Iblis tidak bisa dikalahkan. Setelah itu, pembunuh tersebut bertanya, apakah permintaan Dewi membunuh pahlawan atau menyelamatkan dunia dari kehancuran? Dewi tersebut menjawab yang ia minta adalah menyelamatkan dunia. Kalau pembunuh tersebut bisa menyelamatkan dunia tanpa harus membunuh pahlawan, maka itu tidak apa-apa. Pembunuh tersebut menyetujui permintaan sang Dewi. Selanjutnya adalah pemilihan skill dan atribut. Terdapat 123.851 skill yang ada, dan ia dapat memilih satu skill di setiap tingkatnya. Pahlawan total memiliki 30 skill dengan 5 skill tingkat S dan 25 tingkat A. Pertama, skill tingkat S dengan rasio 1:100 juta. Ia memilih skill pemulihan super, penyembuhan diri, kekuatan tubuh dan stamina akan meningkat. Kedua, tingkat A dengan rasio 1:1 juta dan ia memilih pembuat formula. Dengan skill tersebut, ia dapat membuat sihir sendiri. Karena hanya ada 100 jenis sihir di dunia, maka skill tersebut memiliki potensi tanpa batas. 3. Tingkat B dengan rasio 1:10.000. Ia memilih lampaui batas pertumbuhan. Skill tersebut memiliki kombinasi sempurna dengan skill tingkat S. Dengan begitu, ia bisa berlatih tanpa batas. Keempat, skill tingkat C dengan rasio 1:100. Ia memilih skill bela diri. Karena seorang pembunuh tidak boleh hanya bergantung kepada sebuah senjata. Dan terakhir, tingkat terendah yaitu tingkat D dengan rasio 1:1 yang artinya semua orang memilikinya. Dan ia menemukan sebuah skill yang mengejutkan, sampai mengatakan bahwa sang dewa tidak mempunyai otak karena menempatkan skill tersebut di tingkat D. Selanjutnya, pemilihan atribut. Terdapat atribut dasar yaitu tanah, angin, api, dan air.
Juga terdapat atribut langka yaitu cahaya dan kegelapan. Umumnya orang hanya memiliki satu atribut, tapi ia memilih untuk mempunyai 4 atribut dasar, meski dapat menghambat perkembangannya menjadi setengah. Karena ia memiliki skill pemulihan super, ia bisa mengatasinya dengan berlatih 2 kali lipat. Ketika selesai, dewi tersebut mengatakan bahwa selain tingkat S dan A, skill yang pembunuh pilih sangat biasa. Pembunuh tersebut akan dilahirkan di keluarga pembunuh atau assassin Baron Tua Tade. Karena ibunya sangat cantik, dewi tersebut memberikan pesan. Dalam perjalanan, ia bertekad untuk menyelesaikan misinya. Karena setelah misi tersebut selesai, ia dapat hidup bebas sesuai dengan pilihannya. Setelah lahir, ia diberi nama Luke Tua Tade, dan ia akan dibesarkan menjadi seorang assassin. Awalnya ibunya tidak setuju karena ia tidak ingin kehilangan anaknya lagi. Tapi Kian Tua Tade yang merupakan ayah Luke berjanji pada Etilu Tua Tade bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena ia akan membesarkannya menjadi seorang yang kuat.